Berikut ini adalah format Google Sheet untuk laporan pembayaran cicilan kurban. Di bagian pertama, pada sheet pertama kita memiliki sheet info. Di sini kita bisa mengatur berapa besaran uang yang harus dibayar per orang. Umpamanya setiap orang harus membayar 2.300.000 untuk kurban. Lalu ada tabel panitia yang bertugas menerima cicilan. Umpamanya ada lagi yang mau ditambahkan, kita bisa mengklik tombol tambahnya, maka kita bisa menambahkan satu orang lagi. Berikutnya ada sheet pekurban. Di sini kita mencatat nama-nama pekurban atau calon peserta kurban untuk tahun berikutnya. Yang kita inputkan cukup hanya nama, nasab, dan orang tua. Nomor urut dan ID otomatis akan terisi. Umpamanya untuk lembu bisa disetting belakangan atau bisa juga disetting sekarang. Umpamanya ini adalah untuk lembu pertama, maka nanti namanya akan terdaftar otomatis di lembu pertama di sini. Kalau umpamanya diganti ke lembu kedua, maka namanya akan otomatis berada di lembu kedua, begitu seterusnya. Seandainya kambing, maka namanya akan terdaftar di kambing. Kita masukkan beberapa nama untuk contoh penggunaan laporan ini. Itu saja dulu contoh nama-namanya, dan tabel ini bisa juga ditambah seperti sebelumnya, yaitu dengan mensorotkan mouse pada baris, nanti tinggal diklik tombol tambahnya. Selanjutnya untuk pembayaran, kita klik transaksi. Pembayaran bisa bebas dan bisa kapan saja, jumlahnya tidak ditentukan, sesuai dengan kemampuan masing-masing calon peserta kurban. Untuk memasukkan pembayaran, kita klik pada nomor ID-nya. Nomor ID otomatis muncul sewaktu kita mendaftarkan nama pekurban di sheet pekurban. Setelah muncul ID-nya, maka otomatis ID-nya akan terdaftar di sini. Umpamanya orang pertama membayar, kita klik pada ID-nya, otomatis muncul namanya. Untuk tanggalnya tinggal klik 2 kali, kita pilih tanggal pembayarannya, dan jumlahnya umpamanya 100.000. Penerimanya otomatis mengambil dari daftar panitia yang ada di sini. Jadi waktu diklik otomatis muncul namanya di sini. Berikutnya pembayaran orang kedua, otomatis muncul namanya, tinggal klik 2 kali untuk tanggalnya. Umpamanya dia membayar 500.000, penerimanya siapa? Orang ketiga juga membayar pada tanggal yang ini, dan dia membayar 700.000. Penerimanya siapa? Lalu orang pertama membayar lagi pada tanggal sekian, umpamanya pada tanggal ini, jumlahnya 400.000, dan penerimanya siapa? Lalu orang kedua juga membayar lagi pada tanggal sekian, jumlahnya 500.000. Penerimanya siapa? Orang kedua membayar lagi pada tanggal sekian, jumlahnya juga 500.000. Dan penerimanya siapa? Itulah contoh transaksi pembayaran. Kita butuh beberapa untuk bisa kita buatkan rekapnya nanti, jadi saya tambahkan lagi. Orang keempat juga membayar. Itulah contoh transaksi pembayaran. Setelah transaksi pembayaran diisi, kita bisa melihat kesimpulannya pada rekap cicilan. Kita klik pada sheet rekap cicilan. Di sini otomatis dihitung rekapnya dari apa yang telah mereka bayar. Contohnya Muhammad Indra, dia total cicilannya sudah sebanyak 1 juta, dan itu berarti sudah
43% dari total biaya yang seharusnya, yaitu yang kita sebutkan di sini yang 2.300.000. Otomatis muncul presentasinya dan grafiknya. Dari mana datangnya 1 juta? Kalau kita lihat pada transaksi, ada beberapa kali dia membayar. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat pada detail cicilan. Saya klik pada sheet detail cicilan, lalu saya klik pada orang pertama tadi, maka muncullah detail cicilannya di situ. Dia sudah membayar 3 kali 100.000, 400.000, dan 500, sehingga totalnya 1 juta. Itulah yang muncul di rekap tadi. Orang kedua, Irfan Syahbudi, totalnya sudah 1,5. Coba kita lihat pada detail cicilannya. Irfan Syahbudi, dia sudah membayar 3 kali juga, dan masing-masing 500, sehingga totalnya 1,5. Umpamanya kita lihat lagi orang ketiga, totalnya sudah 1.100.000. Kita lihat detailnya. Maka dia sudah membayar 2 kali 700 dan 400, sehingga totalnya adalah 1.100.000. Itulah rekap cicilan, dan bisa kita lihat detailnya pada sheet detail cicilan. Lalu rekap cicilan ini, kalau kita scroll ke bawah, ada totalnya sudah berapa yang terbayar. Dan seandainya nanti sudah banyak, kita bisa mulai mengatur siapa mendapat lembu yang mana. Umpamanya orang pertama lembu 1, orang kedua juga lembu 1, orang ketiga lembu 2, orang keempat kambing. Maka kita bisa lihat pada daftar hewan, orang lembu 1 ada 2 orang, lembu 2 ada 1 orang, dan kambing ada 1 orang. Dan ini bisa dengan gampang dipindah. Umpamanya kembali ke sheet pertama, orang keempat tidak mau kambing, dia mau lembu juga, maka otomatis sekarang dia sudah berpindah ke lembu. Itulah sheet hewan. Sheet yang terakhir, semua pembayaran, mengumpulkan semua transaksi yang ada di sheet transaksi tadi menjadi seperti ini, sehingga bisa kita lihat totalnya sudah terbayar 4.600.000, sama seperti yang ada di sheet rekap cicilan, yaitu 4.600.000. Begitulah contoh sheet laporan kurban yang bisa dilihat secara publik karena sudah di-sharing, tetapi yang hanya bisa mengedit hanya panitia yang memiliki akses. Itu saja, terima kasih.